Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran tema 7 Indahnya Keragaman Negeriku, subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Perkenalkan sebelumnya, ini ialah Bu Ratna Ekasari, yaitu mahasiswa PGSD UMK yang melakukan penelitian di SD 1 Gamong. Nah, Bu Ratna akan melaksanakan penelitian bersama anak kelas 4. Nah, kalau kalian tadi sudah di-share di WA group tentang link ini, maka disimak dengan baik ya penjelasan tentang tema 7, subtema kedua pembelajaran ketiga ini. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kalian berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Tadi sudah dilakukan presensi di WA Group. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan video ya. Hari ini nanti kita akan mempelajari materi pembelajaran bahasa Indonesia KD 3.7 yaitu tentang non-fiksi, IPS tentang keragaman sosial, ekonomi budaya 3.2 dan PPKN keragaman suku 3.4. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Nah, dengan cara mengamati video ini nanti kalian dapat memahami keragaman suku dan rumah adat dengan tepat. Kemudian membaca LKS tadi yang telah Bu Ratna share, dapat memecahkan persoalan serta dapat melakukan evaluasi melalui aplikasi Quizizz. Dengan membaca lembar kerja juga dapat menemukan informasi bacaan dengan cermat. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Bagaimana anak-anak masih siap untuk melaksanakan pelajaran? Nah, sebelum kita ke pembelajaran, masih ingat gak ini di mana tempat tinggal yang kalian tinggali sekarang? Ya, ada di Kudus. Kemudian, pernahkah kalian mendengarkan tentang asal-usul dari desa yang kalian tinggali? Kalau di Gamong, apa asal-usulnya? Pernah gak mendengar cerita tersebut? Nah, ternyata kita ini memiliki tetangga dan juga asal-usul yang berbeda-beda. Teman ataupun orang di sekitar kita merupakan salah satu ciri menghargai keragaman suku di daerah kita dan cara untuk bersatu. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang rumah adat suku Manggarai. Kalau kita ini ada rumah adatnya Joglo, kalau di NTT atau Nusa Tenggara Timur ini ada rumah adat suku Manggarai. Kalian bisa jeda video ini selama 3 menit untuk membaca rumah adat suku Manggarai di layar HP kalian. Nah, ini adalah rumah adat suku Manggarai, suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur atau Flores Barat. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo ini terletak di sebuah lembah di barat daya Kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Nah, ini adalah gambar dari rumah adat Wairebo. Nah, di Wairebo ini juga terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut dengan Brauniang. Rumah adat ini berbentuk kerucut dengan ketinggian 15 meter. Dinding rumah tersebut terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ejo atau disebut dengan mulut. Nah, setiap bagian dari rumah direkatkan oleh rotan tanpa menggunakan paku sama sekali. Wah, keren ya. Kemudian di Brauniang ini terdiri atas 5 lantai. Nah, setiap lantainya ini walaupun terlihatnya seperti tidak ada lantai, tapi ini ada lantainya. Tingkat pertama disebut dengan lutur. Ruangan ini digunakan sebagai tempat tinggal berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua berupa loteng yang berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Dan tingkat ketiga, lentar, ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih, jagung, padi, dan kecongcangan. Nah, tingkat keempat ini lempe. Lemperai disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Dan tingkat kelima disebut dengan hikang kode untuk tempat sesajian atau persembahan kepada leluhurnya. Nah, itu adalah 5 tingkat yang ada pada ruangan di Brauniang. Wow, ini berarti rumahnya besar sekali ya.
Nah, coba kita amati kembali, ini adalah gambarnya. Nah, selanjutnya ini adalah tentang gagasan pokok. Gagasan pokok itu sama artinya dengan gagasan utama, ide pokok, pikiran utama, atau kalimat inti. Apa maksudnya gagasan pokok? Gagasan pokok ialah ide atau hasil pemikiran utama pada bacaan di sebuah paragraf. Misalnya, terdapat sebuah bacaan, kemudian kalian membacanya terlebih dahulu. Nah, berilah garis dan bisa kalian tunjukkan itu yang kalimat utama atau gagasan pokok. Ini ada sebuah bacaan tentang keragaman rumah adat di Joglo di Jawa Tengah. Misalnya, ini ada dua gambar, ini sama-sama rumah adat Joglo ya. Nah, kalian bisa jeda terlebih dahulu videonya, kemudian kalian baca selama 2 menit hingga selesai. Nah, pintar sekali, sudah pada membaca. Nah, sekarang dengarkan penjelasan Bu Ratna. Nah, keragaman rumah adat Joglo di Jawa Tengah. Bangsa Indonesia itu terkenal dengan keragaman budaya, suku, agama, ras, dan adat istiadat. Di antaranya rumah adat. Bagi daerah Jawa Tengah, umumnya membangun rumah adat dengan mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa dengan arsitek yang handal. Misalnya di daerah Jawa Tengah terdapat rumah adat Joglo dengan keunikan rumah yang terbuat dari kayu jati berukuran tinggi besar. Selain itu, bangunan ini juga memiliki fasilitas di antaranya rumah Joglo yang memiliki khas akan tiangnya yang berjumlah 4 yang berarti melambangkan kekuatan, kekokohan, dan kekuasaan. Atap rumahnya membentuk bangunan trapesium yang menjulang tinggi yang melambangkan sifat karakteristik dan berwibawa serta bangunan yang menghadap ke selatan yang berarti mengayomi rakyat kecil. Nah, sekarang coba sekarang terdapat beberapa pertanyaan. Coba sekarang kalian temukan apa gagasan pokok yang ada pada cerita tersebut. Nah, siapa yang mau menjawabnya? Ya, benar sekali. Kalian bisa menjawab di buku LKS. Kemudian menurutmu, pendapatmu apa isi informasi yang terdapat pada bacaan di atas? Nah, ini tadi ada informasi tentang apa aja. Misalnya, ini tadi berarti ada informasi tentang keragaman rumah adat Joglo di Jawa Tengah. Kemudian yang pertanyaan terakhir, ini menurut pendapatmu bagaimana cara melestarikan keragaman budaya, apalagi ini dengan rumah adat yang ada di lingkungan sekitar kita? Gimana nih caranya? Yaitu kita bisa memberitahukan kepada anak cucu kita nanti ataupun teman-teman. Kemudian kita bisa mengamati rumah adat yang ada di lingkungan sekitar kita. Ini adalah contoh dari rumah adat yang kita bahas tadi, yaitu rumah adat Joglo memiliki 4 pilar yang melambangkan kekuatan, kekuasaan, dan kekokohan. Nah, sekarang kita mengenal contoh-contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Misalnya di sini ada rumah Gadang dari Sumatera Barat, rumah Bolon dari Sumatera Utara, rumah Gapura Candi Bentar dari Bali, rumah Honai dari Papua, rumah Panjang Kalimantan Barat, dan rumah Lamin Kalimantan Timur. Nah, coba dijeda dulu videonya, kemudian diamati ya. Nah, ternyata rumah Gadang ini memiliki bentuk atap rumah yang lancip. Kemudian luas sekali ya, dan bisa dilihat ini terdiri dari beberapa lantai. Kemudian di rumah Bolon ini juga memiliki atap rumah yang tinggi yang membentuk seperti limas. Kemudian di Gapura Candi Bentar Bali ini rumahnya seperti rumah yang terdapat beberapa patung ataupun berbau khas dengan daerah agama Hindu. Nah, identifikasi dahulu yuk keunikan rumah adat. Dari yang pertama ini ada rumah adat Baileo dari Maluku dan Maluku Utara. Coba dilihat terlebih dahulu keunikannya apa. Terdapat atap rumah yang berbentuk trapesium, kemudian terdapat ukiran-ukiran rumahnya, dan ini juga memiliki jendela yang banyak. Nah, setelahnya itu coba lihat ada kolongnya tidak di bawah rumah. Ya, terdapat kolong di bawah rumah. Selanjutnya ini ada keunikan rumah adat dari Tambi. Tambi ini dari rumah ini dari Kalimantan Tengah. Nah, keunikan rumahnya yaitu di atap rumah terdapat kepala kerbau. Nah, bisa diamati ya di atasnya itu tadi. Kemudian atap rumahnya ini menjadi satu dengan dinding rumah.
Kemudian ini ada rumah Honai dari Papua. Nah, rumah ini berbentuk seperti jamur, bentuknya lingkaran, atap rumahnya terbuat dari serabut, kemudian dinding rumahnya dari kayu. Nah, ini biasanya digunakan oleh orang-orang Papua. Untuk lantai bawahnya gimana ya? Masih dari tanah. Selanjutnya ada rumah adat Tongkonan dari Toraja, Sulawesi Selatan. Keunikannya apa? Atap rumahnya yang berbentuk seperti perahu. Kemudian kolong rumahnya bisa digunakan untuk peternakan. Nah, ini memiliki kepala kerbau di dinding rumahnya juga. Kemudian ini bisa mencapai lebih dari 3 meter untuk bagian atap dan dindingnya. Nah, telah selesai pembelajaran kan? Coba pembelajaran apa saja yang telah kita pelajari tadi. Nah, bagaimana? Menyenangkan apa bukan? Nah, anak-anak, hari ini tadi kita telah mempelajari tentang keragaman rumah adat, kemudian keunikannya, mempelajari tentang bagaimana sikap toleransi dengan tetangga, lingkungan sekitar. Sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa untuk mengerjakan lembaran LKS-nya. Semangat belajar mengikuti tips. Kejarlah cita-citamu dan tingkatkan terus prestasimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali besok di pembelajaran keempat.